Masih melanjutkan alur cerita My Demon episode 4, di mana Do-hee sedang melamar Gu-won. Sayangnya, dia menolaknya, dan dia terkejut dengan jawabannya. Seok-hun mencoba untuk turun tangan, tapi Do-hee memperingatkan dia untuk tidak mengatakan apa-apa dan mulai berjalan pergi. Gu-won secara otomatis mengikuti, dan dia mempertanyakan mengapa dia melakukan hal itu. Dia menjawab jika dia masih menjadi pengawalnya dan lebih memilih untuk memisahkan pekerjaan dan kehidupan pribadinya. Penonton yang terkejut diam-diam menyaksikan mereka meninggalkan pemakaman sementara paparazzi mengambil foto. Kemudian, keluarga tersebut berkumpul kembali di rumah, dan Su-an tidak percaya ibunya mengkhianatinya. Di sisi lain, Suk-min mengatakan percuma saja memperebutkan warisan. Dia memberitahu istrinya Sera bahwa dia akan memberikan apa yang mendiang ibunya minta dengan bersikap keras. Dia melihat sekeliling dan melihat kacamata mendiang ibunya. Hal ini membangkitkan kenangan 12 tahun yang lalu ketika ibunya memaksanya menghadapi hukum setelah dia menabrak seseorang saat mengemudi dalam keadaan mabuk. Pada saat itu, Suk-min memohon belas kasihan tetapi tidak diberikan ampun. Sementara itu, Do-gyeon merokok di taman kaca Chon-suk dan sengaja menginjak kupu-kupu. Secara simbolis, dia melangkahi warisan Chon-suk dan keinginannya. Berdasarkan ekspresi wajahnya, dia sepertinya sangat membenci neneknya. Tapi kenapa? Kembali ke Do-hee dan Gu-won, dia mengantarnya pulang. Selama perjalanan, Do-hee memintanya untuk mengabaikan lamaran tersebut, dengan mengatakan bahwa dia tidak serius. Dia mengibaratkan ajakan lamaran itu hanya sekedar igauan karena kurang tidur. Dia tampak terluka karena dia menolaknya tetapi berusaha mempertahankan egonya. Namun, Gu-won tidak peduli dengan alasannya. Dia tidak ingin menikah, dan sikap terhadap lamaran ini semakin mengganggu Do-hee. Dia mengubah topik dan memintanya untuk menyalakan musik, tapi semua lagunya tentang lamaran dan pernikahan. Dia segera memerintahkannya untuk mematikannya. Mereka segera tiba di gedung apartemennya, dan dia berkata dia tidak akan membiarkan lamaran yang ditolak mempengaruhinya. Tetap saja, dia nampaknya cukup kesal, meskipun mengatakan dia sangat santai menanggapinya. Gu-won mengklaim sebaliknya, tapi dia dengan cepat berjalan pergi sebelum dia dapat menyelesaikan pernyataannya. Sebelum Gu-won menyusulnya, dia menyadari bahwa Do-hee meninggalkan surat dari Chon-suk. Dia berjalan ke apartemennya untuk mengembalikan surat itu. Dia tanpa sengaja mendengar rencananya untuk menenangkan dan menyeretnya ke tempat pernikahan. Dia menganggap ini bukan waktu yang tepat untuk memberikan suratnya dan segera pergi. Do-hee terus mengoceh sampai bel pintu mengganggunya. Ternyata Seok-hun yang datang mengunjungi Do-hee karena khawatir. Dia bercerita tentang upaya pembunuhannya dan kecurigaannya tentang alasan Chon-suk dibunuh. Do-hee yakin ini salahnya karena dia memberitahu Chon-suk tentang masalahnya. Seok-hun menjelaskan bahwa itu bukan salahnya dan berjanji untuk membantunya menemukan pembunuhnya. Dia juga bertanya apakah dia berencana menikahi Gu-won. Do-hee mengklarifikasi bahwa dia akan menikah dengan pria manapun untuk mengambil alih jabatan ketua dan menemukan kebenaran dengan cepat. Di tempat lain, Gu-won memberitahu Bok-gyu tentang kejadian terkini dengan Do-hee. Bok-gyu menyuruh Gu-won menonton film The Bodyguard dan menjelaskan bahwa cerita dalam film itu menjadi kenyataan untuk dia dan Do-hee. Gu-won menyangkalnya, tapi Bok-gyu mengatakan itu pasti terjadi. Dia kemudian memberitahu Gu-won 3 aturan menjadi pengawal. Pertama, jangan pernah biarkan dia lepas dari pandangan Anda. Kedua, jangan pernah menyimpang darinya. Dan yang terakhir, jangan pernah jatuh cinta. Bok-gyu menggoda Gu-won, mengatakan bahwa dia tidak mengerti tentang cinta dan kurangnya kasih sayang. Itulah sebabnya dia menjadi iblis, bukannya dewa pelindung. Tentu saja, Gu-won dengan keras menyangkal jika jatuh cinta adalah hal yang melelahkan. Sementara itu, Seok-hun menawarkan tinggal bersama Do-hee untuk melindunginya, tapi dia memintanya untuk pergi. Dia setuju tapi setelah menambahkan nomor dirinya sebagai kontak darurat di handphonenya. Setelah dia pergi, Do-hee menyadari dia sendirian lagi untuk pertama kalinya dalam 17 tahun. Dia tidak mendapat kesempatan untuk meratapi kesendiriannya saat mendapat notifikasi tentang kisah lamarannya yang ditolak menjadi viral. 야, 사진 잘 나왔더라. 그 남자 누구야? 뭔데? Dia segera menelepon Gu-won, yang berada dalam situasi bersama Gayong yang lagi cemburu. Gayong kesal mengetahui bahwa Do-hee melamar Gu-won. Meskipun demikian, Gu-won mengangkat telepon dan pergi menemui Do-hee. Do-hee marah padanya karena menolaknya dan menjadikannya ejekan publik. Dia menuntut jawaban jujur mengapa dia menolaknya. Gu-won menegaskan dia ingin tetap melajang, dan Do-hee mengatakan dia merasakan hal yang sama. Gu-won bertanya dan ingin tahu kenapa dia memilihnya, mengingat banyak pria lain di sana. Do-hee berpendapat bahwa lamaran itu tidak berarti apa-apa, dan mereka terus bertengkar. Do-hee mulai pergi dengan marah, dan dia menawarkan untuk memberinya tumpangan, dengan alasan dia bisa diserang lagi. Di dalam mobil, Do-hee berbicara tentang hidupnya dan mengapa manusia merasa sedih. Menurutnya itu karena kebanyakan manusia mencari kebahagiaan padahal kebahagiaan itu palsu. Dia berbicara tentang mendiang orang tuanya dan bagaimana dia menggunakan pekerjaan untuk menghindari perasaan sedih, bersalah,
dan mengasihani diri sendiri, dia segera tertidur dan Guwon meletakkan surat Chon Suk di tasnya sebelum membangunkannya. Mereka mengucapkan selamat malam di pintu apartemennya, dan Guwon memintanya untuk meneleponnya jika ingin keluar lagi. Namun, dia menambahkan bahwa dia memilih untuk tidak diganggu sejak awal. Do-hee masuk ke dalam dan menambahkan dia sebagai kontak darurat di teleponnya. Do-hee memutuskan untuk membaca surat Chon Suk, yang membuatnya menangis. Dalam surat tersebut, Chon Suk menjelaskan keputusannya dan meminta maaf karena meninggalkan Do-hee untuk menghadapi serigala. Dia juga meminta Do-hee untuk menemukan seseorang agar dia tidak merasa kesepian. Dia juga mendesak Do-hee untuk menyerah jika terlalu lelah dan menyelamatkan dirinya sendiri. Adegan disela dengan Sukmin yang menolak Do-hee untuk melakukan pemeriksaan mayat pada tubuh Chon Suk. Su-an menamparnya. Pada saat kremasi serta penguburan Chon Suk, Do-hee bersumpah untuk menemukan kebenaran dan menghormati keinginan Chon Suk. Di sana, geng mafia juga berduka, yang akhirnya mengistirahatkan bos mereka. Pemimpin baru mereka bertekad menemukan Guwon untuk memaksanya membayar perbuatannya. Berkat campur tangan Guangchol, mereka mengetahui lebih banyak tentang Guwon dan di mana bisa menemukannya. Setelah mengistirahatkan Chon Suk, Do-hee kembali bekerja. Sementara Guwon mulai mengingat lebih banyak tentang kehidupan manusianya. Dia berbagi kenangannya dengan Bok Gyu, yang menawarkan untuk mencari tahu lebih lanjut. Bok Gyu prihatin karena kembalinya ingatan itu berarti Guwon menjadi manusia. Ini berarti dia tidak abadi lagi. Dan Guwon mulai terlalu khawatir tentang penuaan. Dia memutuskan untuk tinggal lebih dekat dengan Do-hee untuk mengisi ulang tenaganya. Do-hee memperhatikan dia bertindak berbeda dan terkejut mengetahui dia menggunakannya sebagai pengisi daya. Dia menyangkal haknya untuk memegang tangannya. Selama perjalanan ke tempat kerja, mereka bertengkar soal berpegangan tangan. Wanita aneh yang waktu di kantor polisi, melihat mereka lagi di lampu lalu lintas dan menyadari bahwa mereka tampak bahagia. Dia kemudian menambahkan pesan samar tentang betapa masa-masa indah hanya berumur pendek. Siapa wanita aneh ini, dan apa yang dia ketahui? Para karyawan mencoba meningkatkan semangat mereka di tempat kerja, dan Han Min-soo menyarankan makan malam tim. Sementara itu, Do-hee meminta Da-jong menjodohkannya dengan pria yang seharusnya dia temui di hari pertama. Da-jong dengan senang hati menyetujuinya dan memberitahu Do-hee bahwa dia telah mengamankan rekaman CCTV dari rumah Chon Suk. Do-hee meminta bantuan Guwon yang menggerutu untuk melihat rekamannya, tapi dia menyarankan menggunakan kekuatannya untuk menemukan pembunuhnya. 우리 이 고생을 왜 한 거니? Do-hee kesal karena Guwon punya solusi selama ini dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, Guwon berjanji untuk membantunya dengan imbalan membantu mendapatkan kembali tatonya setelah menemukan pembunuhnya. Dia juga setuju untuk membiarkan dia mengisi ulang kapan saja, di mana saja dia suka. Sayangnya, Guwon tidak dapat menggunakan kekuatannya untuk menemukan si pembunuh. Untuk melakukan ini, dia perlu mengingat wajah orang yang ingin dia temui. Karena pembunuhnya memakai topeng, Guwon tidak pernah melihat wajah aslinya, oleh karena itu dia tidak dapat menemukannya. Saat mencoba mencari tahu apakah dia kehilangan kekuatannya, Guwon mencoba menemukan Min-soo. Mereka teleportasi ke tempat Min-soo dan mendengar dia berbicara dengan Choi Jung-mi dan Lee Han-sung tentang seberapa dekat Do-hee dengan Guwon. Saat mereka berada di ruang sempit, Guwon dan Do-hee berdiri terlalu dekat satu sama lain, yang membuatnya susah bergerak. Do-hee mulai merasa tidak nyaman saat Min-soo menjelaskan kelebihan percintaan di kantor, berspekulasi tentang chemistry antara bos mereka dan pengawalnya. Do-hee secara tidak sengaja bergerak, dan para pekerja dikejutkan oleh kebisingan tersebut. Untungnya, Guwon menggunakan kekuatan teleportasinya untuk memindahkan mereka keluar. Kemudian, Jung-mi menyarankan karyawan tersebut mengadakan pesta makan malam tim untuk menyambut Guwon. 개인은 안 좋은데 연애하는 좋아? Di tempat lain, pria berjaket kulit mengunjungi kantor Chon Suk dan mengingat percakapan terakhir mereka. Chon Suk menyesal dan mengatakan bagaimana buah jatuh tidak pernah jauh dari pohonnya. Apakah ini petunjuk bahwa pria misterius itu adalah Do Gyeon? Kami juga melihat bagaimana dia mendapatkan akses ke tas milik Chon Suk dan mengganti obatnya. Malamnya, Do-hee kembali memeriksa hasil rekaman CCTV itu. Dia menyadari bahwa seseorang telah mengganti hasil rekaman itu. Dia juga mendapat telepon dari Seok-hun yang memberitahukan bahwa seseorang telah membersihkan laptop Chon Suk. Kemudian Seok-hun mengundangnya untuk makan malam. Tapi Guwon menyela dan menegaskan mereka memiliki janji untuk makan dengan tim kerjanya. Do-hee dan Guwon pergi ke makan malam tim, dan tentu saja, semua orang merasa tidak nyaman jika ada bos di sana. Di sisi lain, Guwon terus berusaha memegang tangan Do-hee, dan Jung-mi kecewa menyaksikannya. Guwon menolak minum karena dia masih bekerja, tapi semua orang bersenang-senang, kecuali Do-hee, yang mencoba menghindari Guwon yang terus mencoba memegang tangannya. Min-soo bertanya mengapa Guwon menolak Do-hee, dan Guwon mengatakan dia menyukai Do-hee. Namun, ia menambahkan bahwa hanya karena seseorang menyukai daging babi, bukan berarti mereka harus menikah dengan babi. Jawaban itu membuat Do-hee kesal.
Komentar meresahkan ini mengakhiri acara malam itu, dan Do-hee dengan marah pergi. Namun, Gu-won gagal memahami kesalahannya dan bersikeras bertanya. Do-hee terlalu marah untuk menjelaskannya, tapi ketika dia mulai menjelaskan, dia berbalik dan menemukan dia sudah pergi. Gu-won pergi dengan marah. Dia akhirnya bertemu dengan geng mafia, yang menyalahkannya atas kematian bos mereka. Perkelahian pun terjadi, dan Gu-won terluka parah. Do-hee mencoba menelponnya dan dengan panik mencarinya. Dia menemukannya dipukuli hingga berdarah. Do-hee melangkah masuk menggunakan semprotan merica untuk melawan para geng itu. Gu-won tergerak oleh keinginannya untuk melindungi dan mencapainya. Dia meraih tangannya. Saat hal ini terungkap, Guangchol merekam Gu-won yang sedang menyembuhkan secara ajaib setelah meraih tangan Do-hee. Kemudian Gu-won bertanya apakah dia tahu cara menari Tango. Do-hee bingung dan bertanya kenapa. Gu-won menjawab bahwa menari Tango, para mitra harus saling bekerja sama. Gu-won menggunakan kekuatannya untuk menerangi jalan dan membuat para mafia menari mengikuti musik. Dia dan Do-hee juga mulai menari, dan adegan perkelahian menarik lainnya pun dimulai. Kali ini, tarian Tango dimasukkan ke dalam pertarungan. Sangat mengesankan bagaimana mereka menari dan bertarung secara bersamaan, membuatnya terlihat sangat bagus. Episode berakhir dengan Do-hee dan Gu-won mengakhiri tarian mereka, dan Gu-won membacakan 3 aturan pengawal, menatap mata Do-hee sambil memeluknya begitu erat. Dia bertanya-tanya apakah dia telah jatuh cinta padanya. Episode ini membuat kami terpikat saat kami belajar lebih banyak tentang berbagai karakter. Saya senang kita bisa melihat Gu-won mengingat kehidupan manusia pertamanya. Semoga semakin banyak kenangan yang membanjiri, dan kita bisa mengetahui kenapa dia sangat membenci manusia. Apakah dia dikhianati? Apakah Do-hee juga ada di kehidupan pertamanya? Pertanyaan tentang keberadaan Gu-won tidak ada habisnya saat ini. Dalam episode ini, kita melihat Sukmin membakar surat yang ditinggalkan ibunya. Kami masih belum tahu apa-apa tentang isi surat itu. Apa kata perpisahan Chon-suk untuk Sukmin? Apakah dia memberi petunjuk apakah Do-gyeon adalah dalang pembunuhan baru-baru ini? Kami juga ingin tahu lebih banyak tentang wanita aneh yang terus membicarakan nasib Gu-won. Siapa dia, dan apa perannya dalam kehidupan Gu-won? Bicara soal karakter, kita masih belum tahu banyak tentang Gayong. Setiap kali dia datang setelah Gu-won untuk menjelaskan mengapa dia bersama Do-hee, rasanya aneh. Mengapa dia bertingkah seolah dia pemilik Gu-won? Mari kita lihat apakah itu akan berubah di episode mendatang.